wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pada hari ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kita kembali untuk melanjutkan pengajian rutinitas kita. Di khususnya di awal Rabiul Awal ini, alhamdulillah kita sudah memasuki awal bulan Rabiul Awal, di mana bulan keberkahan mengingatkan kita tentang junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah bersolawat pada bulan-bulan yang menjadi momentum terkait dengan kelahiran baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rabiul Awal kita menjadi berkah bagi kita semuanya, menjadi pendorong untuk lebih giat beribadah dan menumbuhkan rasa cinta dan rasa kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama zaman. Baik, sebelum kita melanjutkan kajian kita, talaki kita lanjutkan kembali kajian rutinitas kita di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masayyidis Syaitan, karyanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Di beberapa pertemuan yang lalu, kalau tidak salah satu pertemuan ke belakang, kita masih membahas tentang bagaimana makarnya daripada syaitan, tipu daya syaitan di dalam tahayyul, yang khususnya tahayyul itu rekayasa, yang khususnya di dalam bab pernikahan tahlil. Sebagaimana kita sudah menjelaskan apa itu definisi tahlil di pertemuan yang lalu. Maka di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan review kita, bahwa tahlil itu memang merupakan pernikahan yang dilaknat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dilaknat oleh Allah. Sehingga meskipun secara syariat yang dilakukan tanpa ada rekayasa itu halal, tapi ketika ada rekayasanya maka menjadi haram. Adapun mungkin terkait dengan di mana baris atau garis atau border yang bisa membedakan halal dan haramnya, maka hal ini dijelaskan oleh beberapa para ulama kita. Yang terpenting, poin-poin pentingnya yang nanti di mana yang termasuk rekayasa atau yang tidak rekayasa, ini dijelaskan di dalam pasal yang akan kita bacakan berikut. Faslun wa min makayidihi allati kada biha al-Islam wa ahluhu. Al-hiyalu wal-makaru wal-khida'u alladhi yatadammanu tahlila ma harramallahu.
disebutkan bahwasannya di antara tipu daya yang dibuat oleh syaitan di dalam Islam itu adalah hayal. Ya. Hayal itu apa? Hayal itu adalah rekayasa, makar itu adalah trik ya atau tipuan, wal khida' itu adalah tipuan. Suaranya hilang kan. Sebentar saya jaringan dulu. Suara saya. Masih putus. Suaranya kedengaran? Sudah? Jelas, Sudah jelas? sudah tak. Oke, baik. Baik, jelas ya kedengaran ya. Ya, Mudah-mudahan ini stabil. Baik. Kita lanjutkan di antara tipu daya setan yang bertujuan kepada hayal, bertujuan kepada tahyul, bertujuan kepada makar dan khida'. Tiga definisi ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwasanya hayal itu adalah rekayasa. Al-makar itu adalah trik dan khida' itu adalah tipuan. Maka ketiga-tiganya syaitan bertujuan untuk mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu itulah yang disebut dengan ra'yul batil. Ra'yul batil itu adalah eh, pikiran-pikiran yang batil. Pikiran-pikiran yang membuat atau seseorang itu menjadikan sesuatu berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua eh, pemikiran yang benar ya diklasifikasikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama ada ra'yun yuwafiqun nusus. Ini pemikiran yang memang sesuai dengan nasnya di dalam Al-Quran atau nasnya di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sesuai dengan syariat. Yang kedua, ada pemikiran yang tidak atau menyalahi daripada nusus. Nah, ini adalah pemikiran yang batil, pemikiran yang mungkar. Begitu juga yang dimaksud dengan rekayasa ada al-hiyal. Ada hiyal yutawassalu bihi ila fi'lin ma amarahullah. Ada hiyal atau rekayasa yang memang dibuat untuk atas dasar syariat Allah. Artinya tidak melanggar daripada syariat Allah. Tapi ada juga yang hayal yang merupakan hayal yang menyalahi daripada syariat Allah. Seperti rekayasa-rekayasa yang untuk menghalalkan
apa yang diharamkan itu disebut dengan hayal batil. Jadi ada hayal ghairu batil atau hayal yang batil. Nah, adapun hayal atau rekayasa yang tidak menyalahi dengan syariat itu masih diperbolehkan. Hmm. Sebagaimana Imam Ahmad menjelaskan, anna man ittaba'a ma syuri'a lahu wa jaa'a 'anis salaf ma'anil asma' allati 'ulliqat bihal ahkam. Baik, sebentar. Mohon maaf, ini layarnya eh, jalan gak ya Ada tat. Layarnya ada. atau nge-freeze? Enggak, Enggak sih, coba gerakin tapi kalau gerakin coba digerakin tat. Di ini enggak gerak sih memang. enggak gerak ya. Enggak Oh, gerak ini emang. sudah gerak ya. Sekarang udah gerak, sudah gerak. Baik, baik. Baik, kita lanjutkan. Baik, Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang melaknat wanita yang bertato, terus kemudian wanita yang melakukan tahlil, dan itu adalah bagian daripada eh, tahayyul atau disebut dengan rekayasa. Adapun Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mengikuti apa yang disyariatkan baginya yang sesuai dengan apa yang datang dari para ulama salaf mengenai makna daripada nama atau istilah yang menjadi landasan hukum, maka bukanlah pelaku atau rancangan daripada hilah atau daripada rekayasa tersebut. Meskipun disebut dengan hilah, tapi ada dua hilah yang dimaksud, hilah yang halal dan hilah yang haram. Ya, jadi kedua kedua hilah ini harus dibedakan. Ada hilah yang memang diperbolehkan, rekayasa yang diperbolehkan, ada yang rekayasa yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam, mengabarkan orang-orang yang melakukan eh, rekayasa atau tipu daya tersebut banyak ayat di dalam Al-Qur'an, maka dikatakan bahwa sesungguhnya Allah taala itu bakal membalas tipuan orang-orang yang mencoba menipunya. Dan Allah itu akan melindungi orang yang ditipu daripada kejahatan orang yang menipunya. Kemudian, فلما كان القائل آمنت مظهرا مظهرا لهذه الكلمة غير مريد حقيقتها المطلوبة شرعا بل مريدا لحكمها وثمرتها فقط مخادعا. Maka sebagaimana orang yang mengatakan, ada orang yang mengatakan aku beriman, kemudian yang hanya menampakkan kalimat tersebut, tetapi secara hakikat tidak. Misal seseorang mengatakan apa? Aku telah menjual, aku telah membeli,
aku telah mentalak, dan aku telah menikah. Semua ini adalah akad-akad. Saat kita mengatakan eh, angkahtu atau bi'tu atau ishtaraitu, maka semuanya itu merupakan akad di dalam syariat. Tetapi kebanyakan saat kita melakukan transaksi tersebut adalah transaksi yang hanya sesuai zahir hukum-hukumnya saja. Sedangkan hakikatnya kebanyakan orang tidak mengerti. Sehingga secara zahir hukum ini sah, tetapi secara batin, secara tidak terlihat, hukum-hukum ini terkadang pelakunya terkadang bisa menzolimi satu sama lain. Misal kita ada transaksi jual beli. Secara akad sah, ya, secara akad sah. Apalagi jual beli zaman sekarang itu sudah banyak macam-macam ragamnya. Ya, apalagi jual beli online dan lain sebagainya. Secara akad mungkin sah, tapi secara makna yang tidak terlihat ada ada kezaliman di dalamnya. Oleh karena itu hal itulah yang dikatakan oleh para ulama Suaranya keputus tadi ya. Ya. Terus lagi. tidak selancar seperti di Indonesia ya. Sebagai info memang di Arab Saudi itu apa jaringan internetnya Mbps-nya itu jauh lebih kurang daripada kita di Indonesia. Saya nggak ngecek berapa Indonesia, yang penting di Indonesia itu jauh lebih besar. Makanya ketika jaringan internet itu jauh lebih lancar. Kalau di Saudi, meskipun negaranya jauh lebih maju, namun jaringan internetnya masih kurang daripada kita di sana. Makanya kalau untuk telepon saja, WhatsApp saja tidak bisa, harus pakai VPN. Jadi mohon maklumnya, mudah-mudahan meskipun agak sulit ya, kepental-pental, tapi mudah-mudahan bisa terserap ilmunya dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya, yadullu alaihi al-aqdu syar'an au urfan khadi'ah. Maka yang merupakan yang kita jelaskan tadi, hal-hal yang berbau dengan akad secara zahir itu halal, tapi terkadang secara hakikat tidak. Maksudnya secara hakikat adalah secara maknanya masih ada kezaliman di dalamnya. Misalkan akhir-akhir ini kalau kita lihat di video-video yang viral, ada sebuah potret kejadian yang sangat memilukan, di mana di tempat di tempat yang sering dilakukan oleh orang-orang yang fasik, tempat minum khamar, tempat minum minuman di bar, kemudian dilelang bacaan ayat Al-Quran yang bisa membaca surah Ad-Duha, kemudian diberikan dilelang botol minuman
Jadi dihadiahkan minuman khamarnya. Nah, itu kalau nggak salah itu yang saya lihat sepotret di negara kita. Maka hal itu adalah hal yang memang benar-benar fasik, yang benar memang tidak bisa ditoleransikan, bahwa bisa kita katakan juga pelecehan terhadap agama kita. Tapi sebagian ini menjadi hal kontroversial. Sebagian ada ulama yang bisa kita katakan ulama, orangnya alim, ya, tapi masih demi menjaga tujuan-tujuan tertentu, masih membuat rekayasa, membuat klarifikasi bahwasannya hal itu adalah ketidaksengajaan, ya. Ada sebutan seperti mens rea, ya, yang merupakan itu hal tersebut tidak bermaksud berniat jahat. Nah, maka banyak sekali rekayasa-rekayasa yang seperti itu atau makar-makar yang diklarifikasi oleh orang-orang tertentu yang terlihat alim, hukum Allah tahu, tapi direkayasa demi tujuan-tujuan tertentu untuk apa namanya? Untuk menutupi aib-aib seperti itu. Maka kita katakan juga hal yang seperti ini kalau sudah terlihat fasid ya memang fasid. Kalau zaman sekarang zaman fitnah yang fasid saja, ya, yang fasik dan fasid saja bisa direkayasa. Nah, apalagi yang sudah jelas-jelas fasiknya. Subhanallah, maka hal seperti ini yang sangat kita takutkan. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwa banyak pelaku-pelaku hayal. Kalau mungkin di zaman kita sekarang sudah tidak ada pelaku nikah tahlil itu sudah tidak ada. Tapi yang serupa dengan tahlil banyak. Praktiknya tidak serupa, tapi secara rekayasanya sama. Ya. Maka oleh karena itu juga termasuk di dalam khadi'ah. Banyak di dalam Al-Quran disebut siapa yang berkhadi'ah, membuat tipu daya kepada Allah, sesungguhnya dia telah menipu dirinya sendiri. Qala wa talkhisu zalika anna mukhadi'atullah ta'ala haramun wal hiyalu mukhadi'atun lillah. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan dari kesimpulan itu semua bahwa yang menipu Allah Ta'ala itu hukumnya haram dan hiyal itu, rekayasa itu adalah sama dengan seperti menipu Allah. Bayanul awal. Anna Allah Ta'ala dhamma al-munafiqin bil mukhadi'ah. Sesungguhnya kalau kita melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang munafik. Ya, celaannya tersebut karena tipu daya yang mereka perbuat. Maka kalau zaman sekarang masih ada alim ulama yang memang benar-benar fasik tapi dibenarkan, dihalalkan, maka hal tersebut seperti seakan-akan kita katakan apakah mereka di antara orang-orang yang munafik di zaman ini atau tidak? Wallahu a'lam. Ada beredar juga solawat-solawat yang dimainkan dengan eh, alat-alat musik yang haram. Sebagaimana kita kemarin kita jelaskan ada alat-alat musik yang halal dan ada yang alat musik yang haram. Tapi yang halal itu hanya sebagian kecil saja. Sebagiannya yang lain haram. Tapi masih banyak sekarang meskipun seorang alim ulama masih menghalalkan apa namanya? Menghalalkan alat-alat musik tersebut dengan membuat bahasa-bahasa rekayasa dan tipu daya sehingga orang bisa percaya. Ya, jadi kontroversial. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang bahkan mengatakan tidak mempermasalahkan terkait dengan alat musik, terlepas daripada halal haram, itu dapat mengingatkan kita kepada Rasulullah. Padahal hal itu adalah hal yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang awam. Padahal kalau kita katakan kenapa tidak? Kalau seandainya bersolawat tidak memakai alat musik, apakah tidak bisa mengingatkan kita kepada Rasulullah? Haruskah memakai alat musik atau tidak? Maka hal-hal yang seperti ini
adalah hal yang sangat tipis, yang itulah merupakan godaan atau tipu daya yang dibuat oleh syaitan untuk menipu anak manusia. Wa bayanu tsani ahaduha anna Ibnu Abbas wa Anasan ghairuhuma min as-sahabah tabi'in aftu anna at-tahlil wa nahwahu min al-hayal mukhadi'atun wa huwa a'lam bi kitabillah. Sebagaimana Ibnu Abbas dan Sayyidina Anas dulu, kalau mereka mengetahui bahwa seperti praktiknya nikah tahlil, secara hukum mereka mengetahui ya bahwa hal itu memang dihalalkan oleh Allah tapi ketika tanpa rekayasa. Maka oleh karena itu, sedangkan mereka adalah orang yang paling faham terkait dengan kitab Allah. Tapi mereka tidak pernah membuat kontroversial ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat pernyataan laknat bagi mereka pelaku tahlil. Pelaku tahlil zaman dulu itu mungkin hanya sebagai contoh saja. Contoh praktik pada zaman dulu. Zaman sekarang tidak ada pelaku tahlil. Tapi contoh praktik yang hampir sama dengan pelaku tahlil itu banyak zaman sekarang. Bahkan lebih banyak. Nah, maka itulah ancaman-ancaman bagi mukhadi'ah. Bagi orang-orang yang tipu. Ya, orang-orang yang menipu. Banyak yang menghalalkan hal-hal yang haram. Tapi sebenarnya hakikatnya adalah haram. Mereka membuat kehalalan itu demi tujuan-tujuan tertentu. Sebagaimana kita melihat orang-orang munafik itu secara zahir, secara identitas mereka Islam. Tetapi hakikatnya di dalam keimanannya adalah seperti orang-orang kafir. Mereka menutupi kekufurannya mereka. Dan disayangkan pada zaman sekarang adalah banyak alim ulama, para cendekiawan kita, profesor-profesor, doktor-doktor kita yang memang secara hakikat, secara zahir sebagai support system terhadap Islam, tetapi di balik layarnya mereka ada tujuan-tujuan tertentu yang kita tidak tahu. Sehingga kemaslahatan itu tidak terjadi. Sebagai pernyataan, jargonnya adalah demi kemaslahatan umat. Tapi tujuannya tidak tercapai, bahkan yang tercapai hanya tujuan mereka sendiri saja. Sedangkan kemaslahatan umat tidak. Nah, itulah yang terjadi banyak sekarang kalau kita lihat contoh di negara-negara kita. Nah, jadi kalau sudah banyak alim ulama, cendekiawan menjadi orang-orang yang fasik juga, maka inilah yang kita takuti, kehancuran sebuah negara, kehancuran sebuah negeri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam Al-Qur'an, bagaimana dulu penduduk-penduduk negeri dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang secara kasat mata. Dulu mungkin kelihatan kasat mata azab tersebut. Zaman sekarang mungkin Allah membalikkan azab tersebut tidak dengan musibah, tidak dengan hal-hal yang membuat kita merasakan sakit secara fisik, tapi merasakan sakit secara mental. Bisa jadi kita hidup di negara yang memang tertekan secara mental, sakit secara mental, eh, tapi secara fisik masih sehat. Maka hal-hal yang seperti ini kita tidak sadar. Bisa jadi mungkin Allah sedang menegur orang-orang atau orang-orang fasik di negara-negara kita. Maka oleh karena itu doa yang memang sangat-sangat patut kita perbanyak sekarang adalah doa bagi para umara, bagi para pemimpin kita. Sebagaimana Imam Ahmad itu dulu pernah ditanyakan, wahai Imam Ahmad, seandainya ada doa yang diijabah oleh Allah kepada engkau dan tidak dengan yang lain. Artinya hanya satu saja doa yang diijabah oleh Allah. Apa permintaanmu? Imam Ahmad menjawab apa? Aku hanya meminta bahwa untuk umara, untuk pemimpin-pemimpin agar mereka bisa menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang membawa kemaslahatan.
itu doa Imam Ahmad. Beliau menjawab bahwa seandainya ada doa yang paling diijabah oleh Allah, maka aku akan melayangkan doaku untuk para umaro. Kenapa? Seakan-akan kalau seandainya para umaro itu benar-benar menjaga amanah, maka pasti akan terlahir banyak doa-doa yang terijabah. Kemaslahatan terjadi, umat-umat senang, maka hal itu sesuai dengan doa-doa mereka. Inilah doa yang paling tinggi yang dilantunkan oleh Imam Ahmad. Maka oleh karena itu, kita juga ikut mendoakan. Barangkali Allah masih memberikan kesempatan pada suatu saat Allah menganugerahkan ada pemimpin-pemimpin yang adil yang mengemban amanah di negara kita. Dan kita berlindung kepada Allah dari pemimpin-pemimpin yang membawa keburukan, pemimpin yang fasik, pemimpin yang banyak membuat rekayasa, pemimpin yang menjadikan ayat-ayat Allah diolok-olok. Bahkan yang mengolok-olok ayat Allah saja mereka masih membela. Inilah yang dikatakan mutalaiban, ya, orang yang bermain-main dengan hukum Allah, tapi masih juga dibela. Hal-hal yang seperti ini juga kita doakan para ulama-ulama kita, cendekiawan kita bisa memegang amanah ilmiahnya dengan baik dan benar, sehingga terlahir negara-negara atau negeri-negeri yang memang sebagaimana kita impikan, sebagaimana kita doakan, kita bisa hidup di dalam negeri yang aman. Harapan kita demi kemaslahatan kepada kita dan kepada generasi kita yang akan datang. Baik, ini yang mungkin dapat kita jelaskan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya nanti. Masih di dalam terkait dengan hayal, rekayasa yang merupakan daripada trik-trik tipu daya setan yang dibahas di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masayyidis Syaitan. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam bissawab. Kalau ada yang ingin didiskusikan nanti silakan diutarakan pertanyaannya di dalam grup WA. Barakallahu fikum, kita lanjutkan hari ini dengan talaki yang ikhwan.